Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destian Haji Widianto, NIM 18010404053. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikolinguistik. Pengertian psikolinguistik. Psikolinguistik adalah suatu studi mengenai penggunaan dan perolehan bahasa oleh manusia. Level tahun 1975. Dari definisi ini terlihat ada dua aspek yang berbeda, yaitu pertama, perolehan yang menyangkut bagaimana seseorang terutama anak-anak belajar bahasa, dan yang kedua, penggunaan yang artinya penggunaan bahasa oleh orang dewasa normal. Sejarah psikolinguistik. Rintisan kerjasama antara psikologi dan linguistik sudah ada sebelum psikolinguistik eksis sebagai disiplin ilmu. Linguis Jerman Wilhelm von Humboldt misalnya pada awal abad ke-19 telah merintis kajian tentang hubungan bahasa dan pikiran. Von Humboldt membandingkan tata bahasa dari bahasa yang berbeda dan membandingkan perilaku bangsa penutur bahasa itu. Dalam kajian tentang hubungan bahasa dan pikiran, Sapir menyimpulkan bahwa bahasa mempengaruhi pikiran manusia. Ketika masih dipengaruhi psikologi mentalisme, Bloomfield mendapat bahwa bahasa merupakan ekspresi pengalaman yang lahir karena kuatnya tekanan emosi. Pada tahun 1901, linguis Albert Tamm bekerja sama dengan ahli psikologi Karl Marx untuk menerbitkan buku yang berisi penyidikan eksperimental tentang dasar-dasar psikologi pembentukan analogi pertuturan. Mereka menggunakan kaidah psikologi eksperimental untuk meneliti hipotesis-hipotesis linguistik. Misalnya, suatu kata cenderung berhubungan dengan kata lain yang berkategori atau kelas katanya sama. Kerjasama antara linguis dan ahli psikologi di Amerika Serikat dirintis oleh Social Science Research Council yang menganjurkan diadakannya seminar antara ahli psikologi dan linguis secara kolaboratif. De Saussure yang menjelaskan bahwa bahasa dan keadaannya di dalam otak atau psikis memperkenalkan konsep lingue, sistem bahasa, parol, tuturan, dan linguige, bahasa. Objek kajian linguistik adalah lingue, sedangkan objek kajian psikologi adalah parol. Perkembangan psikolinguistik pada pertengahan abad 20 didominasi oleh psikologi behaviorisme dan neo-behaviorisme. Psikolinguistik mengalami beberapa perubahan arah hingga pada periode 2000-an. Muncul metode integratif yang terdiri atas komponen behavioral, kognitif, dan ciri kepribadian. Objek psikolinguistik. Objek psikolinguistik adalah bahasa, gejala jiwa, dan hubungan di antara keduanya. Bahasa yang berproses dalam jiwa manusia yang tercermin dalam gejala jiwa. Bahasa dilihat dari aspek psikologis, yakni proses bahasa yang terdiri pada otak atau mind, baik pada otak pembicara maupun otak pendengar. Quantarto tahun 2017 halaman 5. Pendekatan psikolinguistik. Lado dalam Hakim 2012 mendefinisikan psikolinguistik adalah gabungan dua pendekatan, yakni melalui pendekatan linguistik dan pendekatan psikologi, baik telaah atau studi pengetahuan bahasa. Penggunaan bahasa dalam hal berkaitan dengan itu yang sulit untuk dicapai oleh salah satu bidang ilmu tersebut secara terpisah. Melihat dari definisi tersebut, kajian dari definisi ilmu psikolinguistik tidak dapat dipisahkan dikarenakan masing-masing bidang ilmu mendukung satu sama lain. Selain itu, melihat dari penjabaran Hendrik tahun 2012, bidang ilmu linguistik dan psikolinguistik mempunyai kontribusi yang sangat besar. Linguistik adalah kajian ilmu
tentang bahasa yang mempunyai cabang ilmu tentang pengetahuan akan bahasa seperti fonologi, morfologi, semantik, dan pragmatik. Semua cabang ilmu linguistik mempunyai kontribusi masing-masing dalam kajian ilmu psikolinguistik. Hubungan bahasa dengan kecerdasan. Hubungan antara bahasa dan kecerdasan dapat ditinjau dari dua segi, yaitu hubungan positif, konstruktif atau aktif antara memori kata-kata seseorang dengan rasio kecerdasan. Orang berpikir secara mendalam dan variatif dipaksa untuk bereksplorasi secara logikal tentang fakta-fakta atau data-data dan pengetahuan. Hubungan antara kecerdasan dan kosakata merupakan hubungan yang terus-menerus semakin bertambah. Potensi seseorang dalam memahami kalimat-kalimat yang terbaca, semakin jelas pula hubungan antara makna-maknanya. Begitu pula sebaliknya, semakin sedikit rasio kecerdasan seseorang, maka semakin melemah pula tingkah pemahaman terhadap hubungan-hubungan yang terkandung dalam kalimat-kalimat dan ungkapan-ungkapan yang terdengar dan terbaca. Bahasa dengan produk sintaksis. Secara teoritis, tujuan utama psikolinguistik ialah mencari satu teori bahasa yang tepat dan unggul dari segi linguistik dan psikologi yang mampu menerapkan hakikat bahasa dan perolehannya. Dengan kata lain, psikolinguistik mencoba menerangkan hakikat struktur bahasa dan bagaimana struktur ini diperoleh dan digunakan pada waktu bertutur dan memahami kalimat-kalimat atau ujaran-ujaran. Secara praktis, psikolinguistik mencoba menerapkan pengetahuan linguistik dan psikologi pada masalah-masalah seperti pengajaran dan pembelajaran bahasa. Pengajaran membaca permulaan dengan membaca lanjut, kedwibahasaan, penyakit bertutur seperti afasia, gagap, dan sebagainya, komunikasi berpikir manusia, dialek-dialek, pijinisasi, dan kreolisasi, dan masalah-masalah sosial yang menyangkut bahasa seperti bahasa dan pendidikan, bahasa dan penggunaan bahasa. Dan dari definisi-definisi ini jelas bahwa psikolinguistik adalah ilmu antar disiplin yang dilahirkan sebagai akibat adanya kesadaran bahwa kajian bahasa merupakan sesuatu yang sangat rumit. Inteligensi dengan produk sintaksis. Manusia bervariasi dalam ujaran mereka, tergantung pada berbagai faktor seperti kesehatan, keadaan sesaat, dan keadaan alat ujar. Dengan demikian, kalau kita menggunakan pada fitur akustiknya saja, maka sebuah kata bisa memiliki banyak bentuk yang berbeda-beda. Karena itu diajukan satu model yang dinamakan model analisis dengan sintaksis. Berpikir dan kecerdasan. Berpikir atau thinking melibatkan proses manipulasi informasi secara mental, seperti membentuk konsep-konsep abstrak, menyelesaikan beragam masalah, mengambil keputusan, dan melakukan refleksi kritis yang menghasilkan gagasan kreatif. Kecerdasan atau inteligensi mengacu pada perbedaan individual dalam keterampilan pemecahan masalah dan dalam kemampuan-kemampuan penting lainnya. Kecerdasan terdiri atas kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan untuk menyesuaikan diri dan pengalaman dan belajar dari pengalaman sehari-hari. Bahasa dan kalimat. Bahasa merupakan bunyi-bunyi vokal yang digunakan dalam ujaran atau lambang-lambang tulis. Terdiri dari bunyi-bunyi vokal itu alat komunikasi yang digunakan dalam lingkungan kelompok-kelompok manusia tertentu, sopan santun, tingkah laku yang baik. Menurut KBBI, kalimat adalah sesuatu ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan. Dalam linguistik, kalimat diartikan sebagai satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan terdiri atas klausa. Bahasa dan berpikir. Keterkaitan antara bahasa dan pikiran terletak pada asumsi bahwa bahasa mempengaruhi cara pandang manusia terhadap dunia, serta mempengaruhi pikiran individu pemakai bahasa tersebut. Worms dalam Rahmat tahun 2000.
Keterkaitan antara bahasa dan pikiran dimungkinkan karena pikiran adalah upaya untuk mengasosiasikan kata atau konsep, mendapatkan suatu kesimpulan melalui media bahasa. Manusia dapat berpikir tanpa menggunakan bahasa, tetapi bahasa mempermudah kemampuan belajar dan mengingat, memecahkan persoalan, dan menarik kesimpulan. Pengertian dan fungsi bahasa. Fungsi bahasa ada dua, yaitu: 1. Fungsi bahasa bersifat interpersonal, yaitu penggunaan bahasa yang untuk memecahkan persoalan, mengambil keputusan, berpikir, mengingat, dan sebagainya. 2. Fungsi bahasa yang bersifat interpersonal, yaitu menunjukkan adanya suatu pesan atau keinginan tertentu, biasanya diungkapkan dalam bentuk kalimat perintah, kalimat tanya, dan kalimat berita. Psikologi kalimat. Kata-kata tertentu dalam perbendaharaan kata si anak pada masa ini sering memakai cara yang khas, sedangkan kata-kata tertentu kurang dipakai, dan apabila dipakai maka pemakaiannya lebih fleksibel. Anak-anak pada masa periode kalimat satu kata atau pivot class dan kalimat dua kata atau open class dapat menghilangkan proposisi, artikel, dan sebagainya. Pivot class pada umumnya jumlah hanya sedikit dan terdiri dari kata-kata yang frekuensi pemakaiannya dalam tuturan si anak dan secara perlahan semakin bertambah. Sedangkan open class jumlahnya banyak dan mengandung semua kata dalam perkembangan si anak yang tidak termasuk dalam pivot class. Pivot grammar telah dipakai secara luas dalam mendeskripsikan bahasa dini seorang anak. Hanya terkadang timbul kesulitan karena tuturan dari beberapa anak dapat dianalisis dan dideskripsikan secara tepat dengan memakai pivot grammar tersebut. Bowerman tahun 1973 dalam buku Psikolinguistik Suatu Pengantar. Asal mula bahasa manusia. Karena tidak adanya data tulis mengenai bagaimana timbulnya bahasa umat manusia dahulu kala, maka telah dilontarkan berbagai macam teori mengenai hal itu. Teori yang itu secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam dua fase, yaitu 1. Define origin phase dan organic phase. Define origin phase, fase ini berlangsung sebelum abad ke-18. Pada fase ini manusia masih dianggap memiliki kebudayaan primitif. Menurut teori antropologi, kebudayaan primitif lebih banyak meyakini keterlibatan Tuhan, dewa, nabi, dan sejenisnya dalam permulaan sejarah bahasa manusia. Organic phase atau fase organik dimulai pada akhir abad ke-18. Pada fase ini, spekulasi tentang asal-usul bahasa berpindah ke alam baru yang disebut sebagai alam organis. Hasilnya pun relatif lebih akurat dan lebih dapat diterima oleh akal sehat karena mengandung nilai keilmiahan. Perkembangan bahasa. Sejarah tumbuh dan berkembangnya bahasa Indonesia tidak lepas dari bahasa Melayu, di mana bahasa Melayu sejak dahulu telah digunakan sebagai bahasa perantara atau bahasa pergaulan. Bahasa Melayu tidak hanya digunakan di Kepulauan Nusantara, tetapi juga digunakan hampir di seluruh Asia Tenggara. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya prasasti-prasasti kuno dari kerajaan di Indonesia yang ditulis dengan menggunakan bahasa Melayu. Secara sosiologis, bahwa bahasa Indonesia resmi diakui pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Hal ini juga sesuai dengan butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda, yakni kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Namun secara yuridis bahasa Indonesia diakui pada tanggal 18 Agustus 1945 atau setelah kemerdekaan Indonesia. Perolehan bahasa manusia. Perolehan bahasa adalah proses manusia mendapatkan kemampuan untuk menangkap atau menghasilkan dan menggunakan kata untuk pemahaman dan komunikasi. Perolehan bahasa biasanya merujuk pada perolehan bahasa pertama yang mengaji perolehan anak terhadap bahasa ibu mereka, serta perolehan bahasa kedua yang mengkaji perolehan bahasa tambahan oleh anak-anak atau orang dewasa.
Proses yang terjadi ketika anak-anak memperoleh bahasa ibu itu meliputi dua aspek, yaitu performansi dan kompetensi. Performansi merupakan pelaksanaan kemampuan bahasa secara nyata atau aktual berupa ujaran yang dihasilkan bahasawan seperti berbicara, menyimak, membaca, dan menulis. Hubungan logika dan bahasa. Logika bersifat untuk membantu memahami makna proposisi. Aturan-aturan logika membuat kata-kata penghubung seperti dan, atau, jika, maka. Kata-kata tersebut berasal dari bahasa biasa. Kata-kata tersebut dalam logika diberi makna tertentu sesuai dengan kesepakatan. Kata sambung dan dalam logika memiliki makna yang tetap sama dengan makna dan dalam bahasa biasa. Contoh kalimat dadu, gagah, dan kaya dapat diungkapkan dengan dadu adalah gagah dan badu adalah orang kaya. Dapat dijelaskan bahwa hasil yang diperoleh dari mempergunakan suatu teknik logika akan tergantung dari baik buruknya alat bahasa yang digunakan. Penggunaan bahasa sebagai alat logika harus memperhatikan perbedaan antara bahasa sebagai alat logika dan bahasa sebagai alat kesusastraan. Dua sisi otak kanan. Belahan otak kanan mengendalikan anggota tubuh sebelah kiri, sedangkan otak bagian kiri mengendalikan anggota tubuh sebelah kanan. Begitu juga dengan sistem fungsi dalam berpikir. Belahan otak kanan lebih kepada penggunaan ideasi yang bukan dalam bentuk bahasa, sedangkan otak kiri mengolah ideasi yang berbentuk bahasa. Setiap belah otak hanya mengelola bentuk informasi, tetapi masing-masing otak lebih efisien dan efektif dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing. Hubungan otak dan keterampilan berbicara. Dari struktur serta organisasi otak manusia tampak bahwa otak memegang peran yang penting dalam bahasa. Otak adalah yang menerima dan memberi perintah kepada alat ucap manusia untuk berbahasa, sehingga bahasa itu dimengerti dan menjadi komunikatif. Tentu ada proses dasar dari bahasa hingga menjadi sebuah komunikasi. Pemrosesan itu adalah otak manusia. Dalam kajian psikolinguistik yang merupakan kajian interdisipliner antara kebahasaan dan psikologi, otak merupakan bagian yang harus dikaji karena dari otaklah semua yang diproduksi dan dilakukan manusia termasuk bahasa diolah dan dikendalikan. Otaklah sistem utama dari manusia itu. Berpikir, inteligensi, dan penalaran. Berpikir ialah suatu kegiatan mental yang melibatkan kinerja dari otak. Pemikiran suatu berarti mengarahkan diri pada objek tertentu, menyadari kehadiran seraya secara aktif menghadirkannya dalam pikiran, kemudian mempunyai gagasan atau wawasan tentang objek tersebut. Inteligensi adalah kemampuan yang dibawa sejak lahir yang memungkinkan seseorang berbuat sesuatu dengan cara tertentu, atau kemampuan yang bersifat umum untuk mengadakan penyesuaian terhadap suatu situasi atau masalah. Kemampuan yang bersifat umum tersebut meliputi berbagai jenis psikis serta abstrak. Berpikir mekanis, matematis, memahami, mengingat, bahasa, dan sebagainya. Penalaran adalah suatu proses berpikir manusia untuk menghubungkan data atau fakta yang ada sehingga sampai pada suatu kesimpulan. Hubungan kemampuan berpikir, inteligensi, dan bahasa. Peranan bahasa dan hubungannya dengan berpikir amat erat sekali, dengan yang antara lain dapat disebutkan sebagai berikut. 1. Bahwa bahasa merupakan instrumen dari pikiran dalam arti menjadi alat bagi perkembangan pikiran. 2. Bahasa juga merupakan alat untuk menyatakan pengalaman-pengalaman dalam bentuk pengaturan. 3. Bahasa sebagai alat komunikasi dari sekumpulan manusia atau masyarakat, bukan hanya produk dari masyarakat semata, melainkan juga merupakan cermin atau refleksi dari pikiran dan mentalis dari masyarakat. 4. Bahasa memungkinkan daya tahan produk dari pikiran karena semua ilmu pengetahuan yang diperoleh oleh seseorang itu dituturkan atau diwujudkan dalam
perurutan kata-kata dalam bentuk bahasa. Hubungan kemampuan berpikir dengan argumentasi. Menulis adalah suatu keunikan untuk belajar karena berasal dari sebuah konstruksi lisan yang direkam secara grafis. Taiping Su tahun 2015. Maksudnya ialah menulis juga merupakan keterampilan sangat signifikan dalam belajar berbahasa karena melibatkan proses memilih, menggabungkan dan mengatur kata-kata individu untuk mengembangkan ide. Melalui tulisan argumentasi, siswa dapat menuangkan idenya terhadap suatu yang dianggap benar. Dengan menggunakan data berupa fakta-fakta, siswa akan lebih meyakinkan orang lain atas kebenaran pendapat yang akan dikemukakannya. Akuisisi bahasa. Istilah akuisisi bahasa yang dapat ditafsirkan sebagai akuisisi suatu bahasa yang digunakan tanpa kualifikasi untuk proses yang menghasilkan pengetahuan bahasa pada penuturan bahasa. Perkembangan akuisisi bahasa ini tidak lepas dari perkembangan fisik setiap individu. Perkembangan fisik yang dimaksud adalah perkembangan fisik yang normal, karena perkembangan fisik yang tidak normal merupakan masalah dalam kematangan yang menuntut. Perkembangan fisik terkait pula dengan perkembangan motorik. Faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa yaitu 1. Kesehatan, 2. Kecerdasan, 3. Keadaan sosial ekonomi, 4. Jenis kelamin, 5. Keinginan berkomunikasi, 6. Dorongan atau motivasi, 7. Ukuran keluarga, 8. Urutan kelahiran, 9. Metode pelatihan anak, 10. Kelahiran kembar, 11. Hubungan dengan teman sebaya, 12. Kepribadian. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.